Shalom saudara-saudara, apa kabar semuanya? Kita bersyukur karena hari ini kita mau belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa saudara tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, pemeliharaan Tuhan sempurna atas kita. Dan kita percaya selama pandemi ini Tuhan pasti akan lakukan sesuatu hal yang besar. Tuhan pasti akan tolong kita, Tuhan pasti akan jaga kita. Baik saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang rusa yang terambil di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang kedua dan ketiga. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepadamu, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara pernah lihat rusa? Saudara tahu, rusa itu pada saat dia haus, dia akan mengeluarkan aroma bebe, bau badan yang bau sekali. Kalau dia berada di tengah hutan, aroma bau badannya ini bisa memancing binatang-binatang lain mendekat kepada dia. Binatang buas akan mencium aroma bebenya, bau badannya ini, sehingga rusa akan bisa menjadi mangsa bagi mereka. Saudara-saudara, lalu apa yang harus dilakukan seekor rusa pada saat dia haus? Pada saat dia haus, dia akan mengeluarkan aroma yang bau yang memancing binatang buas. Lalu apa yang akan dilakukan oleh rusa? Dia berusaha melarikan diri. Dia berusaha lari sekencang-kencangnya menghindari binatang buas. Dan saudara tahu dia lari kemana? Dia mencari air. Dia mencari air. Bagi dia air itu segala-galanya. Bagi dia air itu adalah keselamatan bagi dia untuk menghindari mangsa yang sedang mengejar dia. Nah saudara-saudara, ketika dia sedang minum air itu sangat menolong dia sehingga dia tidak mengeluarkan aroma bau badannya kembali. Nah kalau sudah demikian berarti dia selamat. Saudara-saudara, hidup kita juga seperti itu. Hidup kita juga seperti itu. Ada kalanya kita menjadi mangsa bagi banyak dosa yang membuat kita bisa jatuh. Terkadang kala hidup kita ini diintip oleh kuasa iblis, diintip oleh setan untuk merusak hidup kita, menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajar kita, sama seperti rusa, dia mencari air supaya dia terhindar dari binatang buas. Tuhan kepingin kita juga demikian. Ada kebenaran firman Tuhan yang ditabur di dalam hati kita. Dan firman Tuhan itu yang membuat kita kuat, yang membuat kita tidak dimangsa oleh dosa. Karena dosa selalu mengintip hidup kita. Dosa selalu melihat titik-titik lemah di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, satu-satunya cara untuk tidak dimangsa, untuk tidak jatuh di dalam dosa adalah harus kembali kepada Tuhan. Itu jalan satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sudah dipersembahkan oleh Tuhan. Hidup kita ini adalah hidup yang sudah kita berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan ingin kita menjadikan hidup ini, kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena dengan demikian, kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, dan melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Nah saudara-saudara, karena itu jangan pernah kasih kesempatan, jangan pernah membuka celah sedikit saja pun untuk kita menjauh dari Tuhan. Karena Tuhan kekuatan kita satu-satunya. Tuhan yang memberikan kita pertolongan. Pada saat kita dahaga, pada saat kita haus, Tuhan memberikan kepada kita kelegaan. Tuhan memberikan kepada kita air kehidupan. Sehingga kita terhindar dari semua celah, dari semua dosa yang memungkinkan iblis bisa merusak hidup kita. Karena itu saudara-saudara, sama seperti rusa, mari kita mencari air yang tenang, yang akan memuaskan dahaga kita, yang akan memuaskan hasrat kita, yang akan memuaskan hidup kita. Dengan demikian, kita bisa menjaga hati kita bisa menjaga hidup kita bisa menjaga bibir kita bisa menjaga sehingga segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Masa sih kita mau memberikan persembahan yang cacat kepada Tuhan? Karena itu, jadikanlah hidupmu menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.